الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته وقد قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, ayat yang dibacakan di awal tadi adalah ayat 9 sampai 11 dari surah Hud. Dalam ayat ini terdapat beberapa pelajaran yang sangat penting untuk kita perhatikan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam ayat yang dibacakan tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in adzaqnal insana minna rahmah." Ketika kami merasakan kepada manusia, memberikan kepada manusia rahmat dari kami, thumma naza'naha minhu, kemudian kami cabut rahmat tersebut, innahu laya'usun kafur, sungguh manusia itu berputus asa lagi ingkar. Wala in adaqnahu na'ma'a ba'da dharra'a massathu layaqulanna dhahaba as-sayyi'atu 'anni. Dan ketika kami berikan nikmat setelah musibah, setelah kesulitan yang menimpanya, maka dia berkata, semua keburukan telah hilang dariku. Innahu la farihun fakhur. Sesungguhnya dia benar-benar bergembira lagi membangga-banggakan diri. Illal ladzina sabaru, kecuali orang-orang yang sabar, wa amilus salihat, dan melakukan amal saleh, ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Mereka itulah yang mendapatkan pahala, mereka itulah yang mendapatkan ampunan dan mendapatkan pahala yang besar. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun pelajaran yang dapat kita petik dari 3 ayat yang dibacakan tadi. Yang pertama, bahwa kondisi kehidupan manusia itu bersifat dinamis. Artinya selalu berubah-ubah, tidak tetap atau statis. Kadang senang, kadang susah. Ketika sedang mendapatkan nikmat, maka kita harus sadar, sesadar-sadarnya, bahwa kapan saja Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka nikmat itu dapat hilang. Saat ini sehat, tidak ada jaminan besok masih tetap sehat. Saat ini kaya, besok bisa jadi bangkrut. Saat ini berkuasa, besok bisa jadi menjadi rakyat biasa.
Demikian juga ketika kita mendapatkan hal yang buruk, maka tetap harus ingat bahwa kapan saja Allah Subhanahu wa taala menghendaki, keburukan itu dapat berganti dengan nikmat. Sekarang sakit tidak menutup kemungkinan besok akan sembuh dan sehat. Sekarang miskin, besok dapat saja menjadi kaya, dan begitulah seterusnya. Roda kehidupan ini selalu berputar. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, dalam menghadapi dinamika kehidupan ini, sebagian manusia ada yang bersikap berputus asa lagi ingkar dan bergembira berlebihan serta berbangga diri. Ketika nikmat yang ada padanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berputus asa, seakan-akan nikmat itu tidak akan pernah lagi kembali kepadanya. Dan pada waktu ia mendapatkan nikmat itu dulu, dia kufur terhadapnya. Dia tidak mengakui nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menggunakan nikmat itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia kembali mendapatkan nikmat setelah keburukan menimpanya, dia bergembira berlebihan. Dia lupa bahwa itu dapat saja berganti lagi, berputar kembali. Dia lupa pada sang pemberi nikmat, dan ia pun menyombongkan dirinya. Kesehatannya, kekuatannya, kecerdasannya, kekayaannya, kekuasaannya, kelebihannya membuat ia lupa diri dan lupa daratan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim adalah bersabar atas keburukan yang menimpanya dan bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang ke-11 tadi, illal ladzina sabaru wa amilus salihat. Orang yang beriman itu adalah orang yang bersabar. Mereka yang tidak memiliki sifat negatif yang disebutkan pada ayat sebelumnya hanyalah orang-orang yang sabar dan orang-orang yang beramal soleh. Artinya dia menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal soleh. Artinya dia selalu bersabar atas musibah yang menimpanya, bersabar atas kesulitan, bersabar atas kesusahan, bersabar atas kemiskinan, dan bersabar atas semua hal-hal yang negatif lainnya. Dan ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara dia mengakui bahwa semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar bahwa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Lisannya selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat itu digunakan untuk beramal soleh sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang punya sifat sabar dan syukur ini hanyalah orang-orang yang beriman. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair wala yakunu dzalika illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman, karena semua urusannya itu berakibat baik. Semua urusan orang yang beriman itu tidak ada yang buruk, semuanya baik, dan itu tidak terjadi kecuali hanya bagi orang-orang yang beriman saja. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Karena orang yang beriman itu ketika dia mendapatkan kesenangan, ketika dia mendapatkan nikmat, sesuatu yang menyenangkan dari Tuhannya, maka dia bersyukur, maka itu baik bagi dirinya. Wa in asabathu darra, dan ketika dia mendapatkan kesulitan, ketika dia mendapatkan kesusahan dan sejenisnya, sabaro, maka orang yang beriman itu akan bersabar. Fakana khairan lah, maka itu juga baik bagi dirinya. Maka bagi orang-orang yang beriman, apapun yang menimpanya, apapun yang terjadi pada dirinya,
mau itu zahirnya kebaikan, mau itu zahirnya keburukan, semuanya akan berakibat baik. Ketika mendapat kebaikan dia bersyukur, maka itu baik bagi dirinya. Ketika mendapatkan keburukan dia bersabar, maka itu juga baik bagi dirinya. Dan itu hanya terjadi bagi pada orang-orang yang beriman saja. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian terakhir, pelajaran yang keempat, orang-orang yang beriman yang memiliki sifat sabar dan syukur tadi, dalam bentuk syukur dalam arti beramal saleh, menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu untuk kebaikan, menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tujuan, sebagaimana aturan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi nikmat. Mereka yang punya dua sifat itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua hal. Yang pertama adalah maghfirah, yang kedua adalah ajrun kabir. Mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah ampunan. Mereka akan mendapatkan ampunan dari Tuhan mereka, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beriman, walaupun dia baik bagaimanapun, tidak ada satupun di antara kita kecuali para nabi Allah yang maksum, yang terpelihara dari dosa. Setiap kita pasti punya dosa. Semua anak Adam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, semua anak manusia ini khatta'un, semuanya pasti pernah melakukan salah, semuanya pasti pernah melakukan perbuatan dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, sebaik-baik pelaku dosa adalah mereka yang bertaubat. Nah, orang-orang yang beriman, yang punya sifat sabar ketika mendapat kesulitan, punya sifat syukur ketika mendapat kenikmatan, mereka akan dijanjikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan yang kedua, di samping mereka mendapatkan ampunan dari dosa yang mereka lakukan, mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ajrun kabir, pahala yang besar, mulai dari dunia sampai di akhirat nanti. Dan yang terbesarnya adalah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayahnya kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang selalu bersikap sabar dan selalu punya sifat syukur, sehingga akhirnya dapat diberikan ampunan dan juga pahala yang besar berupa dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bihi wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni tilawatahu wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد عني وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على اشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ورضي الله تعالى عن كل الصحابه اجمعين. Alhamdulillah alladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihamdillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون